Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji UKIN LPTK Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Susiana. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang kita percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Selanjutnya, di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Mana sekretarisnya? Ya, Lisa, ada berapa jumlahnya di sini? 34. Apakah hadir semua? Alasannya? Apa? Tanpa keterangan. Nah, yang selanjutnya, Ibu mau mengecek kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari kalau tidak Indonesia kebangsaanku. Kita akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu, yaitu materi tentang proklamasi. Iya, siapa yang paham apa sih itu proklamasi? Kalau menurut saya, proklamasi itu adalah suatu momentum di mana bangsa Indonesia yang diwakilkan oleh para Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya. Artinya, dia itu menyatakan kebebasannya daripada penjajah yang telah lama di Indonesia. Iya, terima kasih Regita dan Sultan. Jadi ada banyak makna mengenai proklamasi, tergantung bagaimana cara kita berpikir tentang proklamasi. Proklamasi berarti bercerita tentang kemerdekaan, ya kan? Atau cerita tentang freedom, kebebasan, ya kan? Bebas bersekolah, bebas akses kesehatan di mana saja, ya kan? Itu kan juga bagian dari kemerdekaan, kan? Nah, iya. Nah, ini sebelum kita lanjut, Ibu mau mengkaitkannya dengan materi sebelumnya. Materi sebelumnya adalah tentang iya, tentang masuknya Jepang di Indonesia. Di sini Ibu mau Naila mengkaitkan bagaimana tentang Jepang di Indonesia dan kemerdekaan Indonesia. Jadi kaitannya antara Jepang dengan proklamasi Indonesia itu adalah waktu di saat yang bersamaan, waktu Jepang itu menjajah Indonesia, Jepang juga sedang melakukan perang dunia kedua, di mana pada saat itu bertepatan pula dua kota Jepang dibom, yaitu kota Nagasaki dan Hiroshima. Nah, dibomnya dua kota tersebut mengakibatkan runtuhnya kekuatan Jepang, sehingga banyak sekutu yang mulai menyerang dia dan juga wilayah-wilayah yang Jepang itu mulai direbut seperti Indonesia. Apa saja atau langkah-langkah apa saja dalam pembelajaran ini yang akan kita pelajari hari ini, ya? Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu KD 3.12 menganalisis peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 dan perangkat kenegaraan serta maknanya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kini. Sampai sini paham ya kompetensi dasarnya ya? Terima kasih. Kemudian ada pun tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini itu adalah yang pertama, menganalisis makna proklamasi kemerdekaan bagi kehidupan ekonomi, politik, pendidikan yang dikaitkan dengan konteks masa kini.
Sampai sini paham? Iya, bagus. Yang kedua, mendiskusikan makna peristiwa proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi nanti kamu akan berdiskusi bagaimana sih proklamasi ini dari 45 sampai tahun 2023 bersama teman sekelompok kamu. Yang ketiga, setelah kamu diskusikan, kamu menceritakan kembali dalam bentuk tulisan terkait makna proklamasi. Dan yang keempat, mempresentasikannya di depan kelas. Keluarkan gadgetnya. Gadgetnya, kemudian buka Kahoot. Jadi ibu akan melaksanakan yang namanya pretest. Jadi kita akan melakukan pretest. Pretestnya itu quiz online dari Kahoot. Silakan kamu buka di Google, tuliskan Kahoot dan enterkan game poinnya. Ya, game poinnya, game pin. Nah, ya sekarang. Iya, ada 11 orang. Iya, oke. Siapa? Sapwa. Bravo, Sapwa. Next. Ada beberapa gambar-gambar pemantik. Pemantik itu artinya memancing sebelum sampai ke inti materi. Ini ada gambar pertama sebelum kemerdekaan. Ini yang kedua setelah kemerdekaan. Jadi kamu diminta untuk mengamati dan membandingkan bagaimana keadaan sebelum dan setelah proklamasi. Sampai sini paham? Ada gambar pemantik. Nah, ada dua gambar yang nantinya akan kamu deskripsikan bagaimana perbedaan dahulu dan kini, masa dulu dan masa sekarang. Ini adalah gambarnya. Ini gambar pertama, kemudian ini gambar kedua. Nah, di sini ibu minta salah satu dari kalian untuk mendeskripsikannya. Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, Jeffy. Kalau menurut saya gambar dari ini sangat kalau dibilang itu bahwa pemerintah penjajahan Indonesia karena banyak alat-alat teknologi yang kita gunakan dahulunya belajar dengan dunia virtual itu. Oke, ini yang pertama. Terus gambar yang kedua? Kalau gambar kedua ini saya lihat ini banyak menggunakan alat modern seperti zaman sekarang itu ada laptop, handphone dan sebagainya. Oh, berarti lebih modern ya. Aksesnya lebih cepat. Nah, kemudian itu tadi dari Jeffy. Ya, beri aplaus untuk Jeffy. Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Di sini, mari kita sama-sama perhatikan slide di depan mengenai bagaimana sih makna kemerdekaan pada bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, yang pertama itu ada dalam bidang sosial. Coba dulu Azil, dalam bidang sosial, bagaimana bentuk kemerdekaan maknanya terhadap saat ini? Coba. Segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dari bumi bangsa Indonesia, sehingga semua warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. Iya, betul. Jadi yang namanya diskriminasi rasial itu dihapuskan. Ini sama kejadiannya seperti politik yang ada di luar negeri, namanya politik apartheid. Jadi di situ memang benar-benar dihapuskan yang namanya diskriminasi ras atau warna kulit. Jadi kalau kalian berwarna kulit gelap atau hitam, maka kalian akan diberikan ginjal oleh kulit putih. Tetapi karena perjuangan yang panjang oleh tokoh Nelson Mandela, akhirnya diskriminasi rasial itu pun terhapus atau dibebaskan. Nah, makna yang kedua yaitu dalam bidang politik. Bidang sosialnya. Nah ini dalam kemudian makna kemerdekaan dalam bidang ekonomi. Ayo Raisa. Makna kemerdekaan Indonesia dalam bidang
Indonesia memiliki ketertinggalan dibandingkan negara-negara lain. Iya, itu sebelum kemerdekaan ya. Iya, Bu. Iya, kalau konsepnya setelah kemerdekaan ini coba. Kemudian setelah kemerdekaan, Indonesia telah memakai teknologi yang canggih yang bisa dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga pendidikan Indonesia lebih maju. Oke. Thank you, Abi. We applause you. Ini kita akan melakukan ice breaking untuk mewujudkan atau menumbuhkan semangat belajar kita. Jadi ice breakingnya tetap konsentrasi. Caranya kalau misalnya tepuknya sekali berarti pagi. Kalau 2 kali berarti siang. Kalau malam iya setengah karena malam pun hening sinyal. Bisa kita mulai? Ya. Baiklah, kita mulai ekspresi kita untuk konsentrasi. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Siap. Pagi, 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 malam. Bila malam, di sini sana nomor 1, 2, 3, 4. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments and told, the moon and its eclipse, and Superman arose and stood before he lives. But I'm not the kind of person that is good, but she said, where you wanna go, or what you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Oh, 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 I want something just like Mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, are you ready? Jadi di sini Ibu memegang LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini berisi studi kasus yang akan kamu kerjakan dengan teman sekelompok kamu. Yang pertama Ibu bagi kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan baca studi kasusnya, kemudian kamu jawab di bawahnya. Ikuti arahan dari petunjuk LKPD-nya. Jangan lupa cantumkan sumber. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Karena kelompok 1 sudah sampai mana progresnya? Oke, lanjutlah. Kelompok 2 tulis, sudah dapat sumbernya? Ada kendala? Oh, nah itu lagi ngomong kan jangan ketawa, ini lagi Terus, sudah sampai mana progresnya? Oke. Sumber? Iya. Ada kendala? Kelompok 2 aman? Kelompok 3 mana? Kelompok 3 apakah menemukan masalah?
diambil? Dari website? Oke, bagus. Good job. Apakah sudah siap semua? Sudah Sudah siap untuk mempresentasikannya di depan kelas? Kalau begitu, mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami studi kasus mengenai proklamasi di bidang ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, saya Safa Dahina. Saya Rizana Nasrika. Saya Laura Gracia Syaragan. Saya Nanda Zainuddin. Baik, kita langsung saja masuk ke hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama yaitu analisis dari artikel yang telah diberikan. Lalu kaitkan dengan negara Indonesia yang sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Nah, menurut hasil diskusi kami, Indonesia itu telah dinyatakan merdeka secara politik semenjak dikumandangkannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sedangkan secara ekonomi, kemerdekaan suatu negara yaitu ketika negara tersebut dapat menguasai dan mengelola sumber dayanya secara mandiri. Berdasarkan data artikel yang telah diberikan, Jepang telah mendominasi perusahaan otomotif di Indonesia, yang artinya Indonesia belum mandiri secara ekonomi. Walaupun dari segi sumber daya alam, Indonesia sangat mencukupi, tetapi dari segi sumber daya manusia, kualitasnya masih harus ditingkatkan di Indonesia. Berdasarkan artikel tersebut, bagaimana kemerdekaan dalam bidang politik di era sekarang, kemudian dibandingkan dengan makna kemerdekaan dalam bidang politik pada masa pasca proklamasi. Makna hal tersebut menurut kamu masihlah sama, namun terdapat perbedaan nuansa antara kedua masa tersebut. Pada pasca proklamasi, kita sama-sama tahu bahwa pada saat itu Indonesia tengah menghadapi perjuangan pembebasan diri dan mendapatkan kedaulatannya. Nah, sedangkan saat ini kemerdekaan secara politik lebih merujuk kepada hak demokratis umum yang dimiliki oleh setiap individu, baik laki-laki atau perempuan. Semuanya memiliki hak untuk memilih dan dipilih, terutama dalam pemilihan umum. Selain itu, terdapat pula hak-hak kebebasan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan partisipasi politik, dan juga perlindungan hukum serta kesetaraan di mata hukum. Kaitan bahwa di zaman sekarang ini kemerdekaan Indonesia secara politik digambarkan dengan adanya hak-hak demokratis, salah satunya itu kebebasan berpendapat. Nah, jika adalah seseorang yang tidak memiliki kebebasan berpendapat atau dikekang di dalam masyarakatnya untuk memberikan pendapat, apakah masih digambarkan bahwa Indonesia ini belum merdeka secara politik? Atas pertanyaannya, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Regita. Terkait dengan kebebasan berpendapat, hal ini kembali lagi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan kita sama-sama tahu bahwa dalam undang-undang tersebut memang dinyatakan bahwa Indonesia memiliki kebebasan berpendapat. Namun dalam penerapannya itu juga masih kembali lagi kepada undang-undang, di mana masih ada pembatasan tertentu, contohnya dalam undang-undang ini. Berdasarkan artikel tersebut, coba kalian analisis bagaimana makna kemerdekaan dalam bidang pendidikan di era sekarang, kemudian bandingkan dengan makna kemerdekaan dalam bidang pendidikan pasca proklamasi kemerdekaan. Berdasarkan artikel tersebut, masih ada beberapa daerah yang belum dapat mewujudkan kemerdekaan dalam bidang pendidikan di era sekarang ini. Contohnya pada artikel tersebut yang membahas anak-anak di desa tersebut mengalami kesulitan untuk menempuh pendidikan karena sulitnya transportasi. Sedangkan pada era kemerdekaan dalam bidang pendidikan adalah pembebasan dari penjajahan kolonial dan upaya pengembangan sistem pendidikan yang merdeka. Berdasarkan artikel tersebut, masih ada beberapa daerah yang belum dapat mewujudkan kemerdekaan dalam bidang pendidikan di era sekarang ini. Contohnya pada artikel tersebut yang membahas anak-anak di desa tersebut mengalami kesulitan untuk menempuh pendidikan karena sulitnya transportasi. Sedangkan pada era kemerdekaan dalam bidang pendidikan adalah kebebasan dari penjajahan kolonial dan upaya untuk membangun sistem pendidikan yang merdeka. Berdasarkan artikel tersebut, hal yang akan terjadi jika Laksamana Mulia tidak memberikan tempatnya sebagai tempat memutuskan proklamasi adalah kemungkinan tertangkapnya Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat merumuskan naskah proklamasi karena
Karena alasan pemilihan tepat Laksamana Mega adalah karena rumusan tersebut punya hak imunitas terhadap angkat darat dan sehingga kedua pemimpin itu tetap aman. Jadi proklamasi Indonesia itu memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini memiliki suatu persatuan dan kesatuan bangsa yang membangun fondasi yang kuat untuk mewujudkan cita-cita nasional. Di mana dalam proklamasi ini mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, kerjasama, dan pengorbanan demi kepentingan bangsa. Lalu, proklamasi memiliki makna bahwa telah diserukan kepada warga dunia bahwa adanya sebuah negara baru yaitu Indonesia yang telah terbebas dari penjajahan negara lain, yang memiliki sebuah kebebasan dan kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya mengenai prestasi yang telah dipresentasikan tadi. Jadi apa sih peran penting dari si Laksamana Maeda ini dalam kemerdekaan Indonesia dan apakah dia memiliki peran penting itu dalam kemerdekaan? Terima kasih. Jadi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi peran penting bagi Laksamana Maeda itu adalah memberikan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi yang akan dilaksanakan oleh para pejuang-pejuang bangsa yang akan melaksanakan proklamasi seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain sebagainya. Jadi Laksamana Maeda itu sebagai orang Jepang, tentunya dia akan dianggap sebagai pengkhianat untuk memberikan rumahnya itu untuk sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Jadi di sini Laksamana Maeda itu berperan penting karena dia itu bahkan sampai mengkhianati bangsanya sendiri untuk memberikan sebuah makna proklamasi pada Indonesia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Laksamana Maeda memiliki peran yang sangat penting dalam proklamasi kemerdekaan. Di mana seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya digunakan untuk merumuskan naskah proklamasi. Nah, di sini rumahnya Laksamana Maeda ini dianggap sebagai tempat yang aman karena Laksamana Maeda itu sendiri merupakan tokoh penting dari Jepang, sehingga rumahnya itu menjadi sebuah super teritorial yang akan sulit dimasuki oleh musuh. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sebaik mungkin. Ingat ya nak, proklamasi itu cara berpikirnya harus panjang, bukan hanya sepintas tentang kemerdekaan lepas dari penjajah. Ya kan? Mungkin kita terlepas dari penjajah Belanda dan Jepang di tahun 45 kemarin. Tapi kita sudah di 2023, penjajahannya sudah beda lagi. Penjajahan dari segi teknologi, musik, adat istiadat, budaya, kuliner. Jangan sampai karena kita terlalu bebas, jadi kita melupakan adat istiadat kita sehingga diklaim kepada orang lain. Itulah tugas kita untuk melestarikan. Makanya sejarah, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Kita pernah kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan dikarenakan kita kurang atau tidak melestarikan. Dianggap siapa Pulau Sipadan dan Ligitan? Setiap di akhir pembelajaran harus ada kesimpulan ataupun hal-hal apa saja sih yang sudah kalian dapatkan. Baiklah, dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai proklamasi bangsa Indonesia. Jadi proklamasi Indonesia itu artinya suatu tanda momentum bahwa telah lahirnya sebuah bangsa Indonesia, yang berarti Indonesia itu memiliki kebebasan yang tidak dikekang oleh penjajahan. Namun bukan hanya sampai saat itu aja makna proklamasi,
melainkan makna proklamasi harus ditarik dalam kehidupan saat ini. Memang proklamasi sendiri dalam kebebasannya telah diatur dalam undang-undang misalnya. Namun banyak masyarakat yang kurang mengerti, kurang mendalami arti dari proklamasi itu. Mereka hanya menganggap bahwa proklamasi itu hanya pada saat kemerdekaannya saja, sehingga mereka melupakan bahwa ada suatu hal yang harus dilaksanakan pada masa saat ini. Jadi alangkah baiknya bahwa makna proklamasi itu ditarik dalam diri kita masing-masing pada saat ini, sehingga apa yang artinya kebebasan itu bukan hanya sekedar bebas secara liar, tapi kita mengerti arti bebas yang sebenarnya. Saya itu dari pelajaran yang saya dapat itu proklamasi itu adalah sebuah bangsa yang bebas dari penjajahan yang sama-sama kita perjuangkan. Pada Revita dan Jeffrey yang sudah berani mengemukakan refleksinya terkait pembelajaran hari ini. Semuanya benar, semuanya bisa berpendapat, itu juga salah satu dari makna kemerdekaan. Boleh secara ekonomi kita pakai brand-brand luar negeri, tetapi benar kata JP, kita juga harus mencintai produk dalam negeri. Dan teruslah tingkatkan prestasi ananda semuanya. Ya kan, baru-baru ini kita lihat, kita dengar, kita buktikan seperti siapa ya, Putri ya? Ya, Bu. Bahkan kalau melihat videonya untuk mempertajam pengetahuan kalian hari ini, maka ada tugas ibu pakai halaman 62 bagian A pilihan berganda untuk minggu depan. Ya, Bu. Nah, sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan lagu Silakan dulu. Silakan berdiri. Anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa untuk terus belajar untuk mempersiapkan diri di masa depan. Karena apa, anak-anakku? Karena masa kini adalah milik mereka yang menyiapkannya di masa lalu. Masa depan adalah milik mereka yang memperjuangkannya di saat ini. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya ditutup dengan doa oleh ketua kelas. Silakan. Di pelajaran ini yang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri pembelajaran kita. Langsung disiapkan. Berdiri. Diam. Para ibu guru bersalam. Selamat siang semuanya. Ya.